Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwan dari kelas 1E. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan susunan negara dan sistem pemerintahan, di mana hal ini berkaitan dengan materi mata kuliah ilmu negara. Ini saya akan menjelaskan susunan negara dan sistem pemerintahan. Sebelum mengkaji lebih detail atau memahami lebih dalam mengenai susunan negara dan sistem pemerintahan, ada baiknya terlebih dahulu mengenal apa itu susunan negara dan sistem pemerintahan. Di sini susunan negara sendiri yaitu struktur organisasi dan fungsi pemerintahan dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun bangsa. Susunan negara yaitu menyangkut bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya. Di mana yang kita ketahui, segi susunan suatu negara yaitu ada negara kesatuan dan negara federasi. Apa itu negara kesatuan? Kita dapat mengkaji apa itu negara kesatuan, yaitu dapat kita maknai negara yang bersusunan tunggal atau terdapat satu sistem pemerintahannya atau kita sebut dengan pemerintahan pusat. Selanjutnya negara federasi. Negara federasi ini yaitu negara yang bersusunan jamak atau lebih dari satu bentuk susunan pemerintahan. Oke, selanjutnya mengenai negara kesatuan dapat kita artikan yaitu negara kesatuan disebut juga unitarisme atau Einheitsstat, yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat memiliki kedudukan dan kewenangan yang tertinggi yang mengatur berbagai kebijakan di suatu negara atau mengatur berbagai sistem pemerintahan di suatu negara maupun di daerah-daerah tertentu. Sehingga pemerintahan pusat ini memiliki kewenangan mengatur, mengolah ataupun melaksanakan seluruh kebijakan sistem pemerintahan di suatu negara, baik daerah maupun wilayah-wilayah lainnya. Berarti dalam negara kesatuan yaitu berpatokan pada satu pemerintahan pusat sebagai sistem pemerintahan tertinggi atau yang berwenang mengatur kebijakan di suatu negara. Selanjutnya negara federasi, di mana negara federasi atau kita kenal dengan negara serikat atau Bundesstaat atau Bundesstaat merupakan dua atau lebih kesatuan politik sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik, di mana ikatan tersebut akan mewakili mereka secara keseluruhan. Disinilah yang kita dapat kita kenal apa itu negara federal, berarti yaitu dua atau lebih kesatuan politik yang sudah berstatus atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam ikatan politik. Nah, jadi dapat kita kaji lagi lebih mendalam bahwa negara federasi yaitu merupakan negara suatu negara yang masing-masing tidak berdaulat. Mengapa saya katakan demikian? Karena yang berdaulat adalah persatuan dari negara-negara tersebut, yaitu negara serikat. Jadi awalnya masing-masing negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, serta berdiri sendiri. Tetapi dengan menggabungkan dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri sekarang menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaan yang dimilikinya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Kekuasaan yang diserahkan disebutkan satu demi satu, sehingga hanya kekuasaan yang disebutkan saja yang diserahkan kepada negara serikat. Umumnya kekuasaan yang diberikan atau diserahkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan sebagainya. Nah, dengan demikian kekuasaan yang diberikan bersifat terbatas karena kekuasaan yang asli tetap ada pada negara bagian. Nah, di sini yang kita sebut sebagai negara federasi atau negara serikat. Nah, ada pendapat para ahli yang menyatakan mengenai dua syarat untuk mewujudkan negara federasi. Nah, yaitu menurut C.F. Strong dalam bukunya Modern Political Institutional. Nah, di sini terdapat dua syarat untuk mewujudkan suatu negara federasi. Yang pertama, yaitu ada perasaan nasional di antara anggota-anggota kesatuan-kesatuan politik yang hendak berfederasi. Nah, di mana perasaan nasional ini yaitu adanya perasaan ingin bersatu, perasaan kesatuan atau persatuan dalam suatu negara.
sehingga dapat membentuk suatu kesatuan-kesatuan politik bagi anggota yang hendak berfederasi tersebut. Selanjutnya yaitu harus adanya keinginan dari anggota-anggota kesatuan politik akan persatuan. Nah, di sini pentingnya rasa keinginan untuk bersatu dalam suatu ikatan politik atau suatu persatuan agar terjadinya keharmonisasian dalam suatu persatuan. Selanjutnya yaitu ada ciri khas negara federasi. Yang pertama yaitu adanya supremasi konstitusi federasi. Yang kedua yaitu adanya pembagian kekuasaan antara negara bagian dengan negara federal. Yang ketiga yaitu adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di antara negara bagian dengan negara federasi atau negara federal. Nah, oke, mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai susunan negara. Yang saya jelaskan tadi yaitu terdapat susunan negara, yaitu ada negara kesatuan, negara federasi, macam-macam negara kesatuan, syarat terwujudnya atau syarat untuk mewujudkan negara federasi dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali yaitu mengenai sistem pemerintahan. Menurut pendapat saya sendiri, sistem pemerintahan itu yaitu sistem atau pola di mana pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengatur kebijakan di suatu negara, suatu wilayah ataupun suatu daerah, di mana hal tersebut yang kita kenal dengan sistem pemerintahan. Sistem atau pola bagaimana pemerintah menjalankan struktur pemerintahan, mengatur kebijakan di suatu negara dan sebagainya. Nah, di sini sistem pemerintahan sendiri yaitu adalah suatu sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya di dalam suatu negara. Nah, di sini berarti dalam sistem pemerintahan ini adanya keterkaitan atau bentuk kerjasama antara lembaga negara. Sederhananya, sistem pemerintahan digunakan sebagai sarana untuk menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama. Nah, di sini sistem pemerintahan sendiri yaitu dibentuk untuk menjalankan berbagai kebijakan, menjalankan berbagai bentuk kegiatan di suatu negara, di mana tujuan dibentuknya sistem pemerintahan yaitu untuk mencapai persatuan dan kesatuan dan mewujudkan cita-cita suatu negara. Oke, selanjutnya sistem pemerintahan terdapat ada yang namanya sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Oke, baiklah. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sistem pemerintahan presidensial itu. Nah, sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau lembaga legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensial berarti presiden memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur setiap kebijakan untuk berjalannya sistem atau bentuk kegiatan di suatu negara atau pola struktur jalannya sistem pemerintahan di suatu negara dipegang oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, ada para ahli yaitu Rod Hauge. Ia menyatakan bahwa pemerintahan presidensial memiliki beberapa unsur. Yang pertama, ia menyatakan bahwa presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat pejabat pemerintahan. Nah, di sini Indonesia sendiri memiliki sistem demokrasi di mana presiden dipilih oleh rakyat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu presiden memiliki masa jabatan yang tetap. Di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia sendiri, jabatan presiden ditetapkan yaitu selama 5 tahun. Selanjutnya, yang ketiga, tidak ada status tumbang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif dan sebagainya. Selanjutnya, menjelaskan kembali kepada sistem pemerintahan parlementer. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem pemerintahan parlementer itu sendiri. Nah, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif
bertanggung jawab kepada parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen yang terdiri dari atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Nah, selain itu, dalam sistem pemerintahan parlementer, kabinet atau pemerintah terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, perbedaan yang pertama yaitu terletak pada kepala negara dan kepala pemerintahannya. Nah, perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer dapat dilihat dari kepala negara dan kepala pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisahan antara keduanya. Nah, sedangkan sistem pemerintahan parlementer memiliki presiden, sultan atau raja sebagai kepala negaranya. Nah, di sini dapat kita lihat letak perbedaannya, yaitu tepat pada kepala negara dan kepala pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan presidensial hanya memiliki seorang presiden sebagai kepala pemerintahannya, sedangkan sistem pemerintahan parlementer yaitu memiliki presiden, sultan, dan raja sebagai kepala negaranya. Nah, selanjutnya mengenai pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahannya. Nah, perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer selanjutnya yaitu terletak pada pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahannya. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan secara langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Nah, biasanya dalam sistem parlementer ini pemilu oleh rakyat dilakukan saat memilih anggota parlemennya saja. Nah, hanya perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer ini yaitu terletak pada masa jabatan. Nah, di sini yang dimaksudkan masa jabatan yaitu masa jabatan kepala pemerintah atau kepala negaranya. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensial itu sendiri, masa jabatan kepala negara atau kepala pemerintahannya yaitu presiden sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sendiri, itu khususnya di dalam Negara Republik Indonesia. Nah, hal itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 3 yaitu mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Nah, di dalam pasal 7 dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, dalam sistem pemerintahan presidensial, masa jabatan kepala negara atau kepala pemerintah itu sudah ditetapkan yaitu selama 5 tahun dan hanya untuk 1 kali masa jabatannya. Nah, masa jabatan sedangkan dalam pemerintahan parlementer, masa jabatan Perdana Menteri tidak menentu atau tergantung dari sistem parlemennya. Nah, dan masih banyak sekali perbedaan di antara sistem pemerintahan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer lainnya. Nah, setelah kita mempelajari, saya menjelaskan mengenai sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, kembali saya jelaskan lagi mengenai sistem pemerintahan di Indonesia sendiri. Nah, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan Undang-Undang
alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan itu disusun dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, hal tersebut dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, sistem pemerintahan di Indonesia yaitu menganut sistem pemerintahan presidensial, yang mana kepala negara atau kepala pemerintahnya itu sendiri dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Nah, disinilah yang kita kenal dengan sistem demokrasi kita, di mana kedaulatan negara berada di tangan rakyat. Sebab kepala negara atau kepala pemerintahan di Indonesia sendiri dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara Indonesia dinyatakan adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat kita simpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan negara Indonesia sendiri yaitu republik. Selain itu, bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus pemerintahan. Hal ini didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, dapat kita kaji bahwa sistem pemerintahan di Indonesia sepenuhnya dipegang oleh presiden sebagai pemerintahan pusat atau yang mengatur kebijakan di suatu negara. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa di Indonesia sendiri memiliki sistem pemerintahan presidensial yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa di negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial karena di Indonesia kepala negara atau kepala pemerintahannya yaitu hanya satu yang kita kenal atau kita sebut sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan mengenai susunan negara dan sistem pemerintahan. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.